Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatih Syuhada dalam PJJ Matematika. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau memang kalian nggak terlalu berpentingan keluar, kalian bisa betah dan sabar berada di rumah saja. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah, keluarga kita sakinah mawaddah dan warahmah, tenang, sejuk berada di rumah, dan kita selalu berdoa semoga kita selalu bisa sabar dalam menghadapi pandemi COVID ini, dan semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik teman-teman, kita masuk ke fungsi komposisi, lanjutkan materi-materi sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Jadi ketika ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, katakanlah himpunan A dipetakan oleh fungsi F, himpunan B dipetakan oleh fungsi G, maka fungsi F besar yang ini memetakan A ke C, ya kan? A ke C melalui hubungan dua fungsi F dan fungsi G. Ya enggak? Dinyatakan dengan fungsi komposisi. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Jadi kalau ada himpunan A ke B dipetakan oleh fungsi F, B ke C dipetakan oleh fungsi C, oleh fungsi G, maka itu adalah fungsi komposisi. Secara matematis ditulis fungsi F besar memetakan A ke C, atau fungsi F X daripada G Fx, sehingga ditulis Fx sama dengan G Fx. Artinya fungsi G Fx ini bisa ditulis dengan G Fx sama saja, ya. Artinya fungsi F yang dilanjutkan dengan fungsi G. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi daripada fungsi komposisi. Ini adalah definisinya. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Nah, kenapa fungsi FOG belum tentu sama dengan GOF? Karena ingat tadi ya, fungsi kalau FOG berarti fungsi G yang diteruskan atau dilanjutkan oleh fungsi F. Kalau GOF, fungsi F yang dilanjutkan oleh fungsi G. Kan belum tentu sama tuh, ya kan? Hasilnya pemetaannya belum tentu sama, gitu. Nah, ini juga FO. Ketika ada fungsi komposisi antara F dan G, X dikomposisikan lagi terhadap H, ini akan bernilai sama dengan ketika fungsi F dikomposisikan terhadap G komposisi daripada fungsi G dan H. Jadi tanda bundaran ini, O ini bukan O, tapi adalah menandakan komposisi. Ini contoh soal. Nah, harap diperhatikan baik-baik karena dalam contoh soal-soal komposisi dan inverse ini adalah dua subbab yang sering muncul di ujian-ujian, baik ujian tengah semester, ujian akhir, maupun nanti ujian akhir kalian kelas 3. Jadi harap diperhatikan dengan baik-baik. Nah, ketika kita berbicara FOGX secara perhitungan, maka kita menghitungnya adalah nilai X. Kalau FOGX ya, nilai X yang ada di fungsi Fx kita ganti dengan fungsi Gx. Oke, ini dicatat aja nih di kata-kata saya nih. Nilai X yang ada pada fungsi Fx kita ganti dengan fungsi Gx. Itu kalau FOGX. Kalau GOFX berarti nilai X yang ada di Gx kita ganti dengan fungsi Fx. Kita coba ke contoh soal nomor 1. Oke, kita punya Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3, Gx sama dengan 3X plus 5. Artinya kalau FOGX tadi apa? Nilai X yang ada di Fx kita ganti dengan fungsi Gx. Berarti ini ada X, ini ada X yang kita ganti sama Gx. Berarti G kuadrat X plus 2Gx plus 3. Gx-nya kan kita udah ada 3X plus 5 kan? Berarti 3X plus 5 kuadrat, ya kan? Karena ada kuadrat di sini. Plus 2 kali 3X plus 5 plus 3. Sehingga ditulis kayak gini. Oke. Nah, kemudian kita hitunglah. 3X plus 5 dikuadratkan adalah 9X kuadrat plus 30X plus 25. 2 kali 3X plus 5, 2 kali 3X 6X, 2 kali plus 5 10. Plus 3 nya menurunkan.
Sehingga 9x kuadrat plus 36x plus 38. Dari mana? Kita cari pangkat yang sama. X kuadrat yang x yang pangkatnya 2 cuman x kuadrat 9x kuadrat kan? Maka turunin. Yang x pangkat 1 cuman 30x sama 6x. Positif dua-duanya maka dijumlahkan sama dengan 36x. Terus yang nggak punya x 25, 10, 3 sama-sama positif kan? Terus 25 plus 10 plus 3 jadi plus 38. Sehingga FOGX bernilai 9x kuadrat plus 36x plus 38. Nah, itu kalau FOGX. Jadi FOGX nilai X yang ada pada Fx kita ganti dengan GX. Oke, sekarang GOFX. Berarti kalau GOFX nilai X yang ada pada GX kita ganti dengan nilai X yang ada pada di GX kita ganti dengan fungsi Fx. Ingat, FOGX berarti nilai X yang ada di Fx ganti dengan fungsi GX. Kalau GOFX berarti nilai X yang ada pada GX kita ganti dengan fungsi Fx. Oke, jadi kalau GX kan tadi di sini 3x plus 5, berarti kita ganti x-nya jadi 3fx plus 5. Fx-nya kita udah ketemu, x kuadrat plus 2x plus 3. Berarti 3 kali x kuadrat plus 2x plus 3 tutup kurung plus 5. Sehingga jadilah kayak gini. Ya, karena 3x kan. X-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 2x plus 3 plus 5. Sehingga 3x kuadrat 3 kali x kuadrat 3x kuadrat 3 kali 2x 6x 3 kali plus 3 sama dengan 9. 5-nya turunkan saja. Sehingga 3x kuadrat turunin, 6x turunin, 9 plus 5 adalah 14. Oke. Ini adalah contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita punya nilai FOGX-nya. Kita punya Fx-nya. Kita mau cari Gx-nya. Oke. Nomor 2 itu kan ya. Jika diketahui FOGX sekian, Fx sekian, tentukan nilai Gx, ya kan. Nah, maka ingat FOGX itu apa sih? Nilai X yang ada pada fungsi Fx kita ganti dengan fungsi Gx. Berarti F Gx, ya kan? Berarti 5 Gx plus 6 karena nilai X di Fx-nya kita ganti Gx kan. 5 Gx plus 6. Yang ini 20x kuadrat plus 25x plus 1 ya. Ini plus 1 ya, bukan plus 3 ya. Ini tipe nih, ini plus 1. Yang bukan plus 3. Oke. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau diturunkan 20x kuadrat plus 25x plus 1 min 6 dari mana? Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Sisa di sini 5gx doang. Oke, sehingga 1 min 6 sama dengan min 5. Sehingga 20x kuadrat plus 25x min 5. Nah, karena 5 kali kan nih tompel bukan sembarang tompel, titik bukan sembarang titik, ini artinya adalah kali. Berarti kalau kali pindah ruas jadi pembagian. Oke. Sehingga 20x kuadrat plus 25x min 5 per 5 sama dengan gx. Sehingga 20 bagi 5 4x kuadrat, 25x bagi 5 5 min 5 bagi 5 min 1. Jadi kalau mau dibagi berarti dibagi semua. Gak bisa dibagi ke salah satu aja. Kenapa? Karena ini penjumlahan. Maka harus dibagi ke semuanya. Jadi 20 bagi 5, 25 bagi 5, min 5 bagi 5. Pak, kalau kasusnya gak bisa dibagi gimana? Ya udah, berarti misalkan di sini 4 ya. 4x kuadrat plus 2x min 2 misalkan. Atau min 3. 2x kuadrat plus 4x min 3 misalkan. Berarti jadi 2 per 5x kuadrat 4 per 5x min 3 per 5 gitu ya, ngerti ya? Oke, nah, jadi hasilnya adalah 4x kuadrat plus 5x min 1. Ini adalah gx nya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi ke nomor 3.
Nah, nomor 3, kita baca dulu soalnya. Jika diketahui GOFX sama dengan 4X plus 6 dan Fx sama dengan 2X plus 5, maka tentukan Gx dan tentukan GOF2 sama FOG4. Kita punya GOFX sama dengan 4X plus 6, kita punya Fx sama dengan 2X plus 5, maka kita coba cari yang pertama Gx-nya. Ingat, kalau GOFX berarti nilai X yang ada di Gx kita ganti dengan Fx. Nah, problemnya adalah GFX berarti kan G2X plus 5 sama dengan 4X plus 6, karena GFX kan 4X plus 6 nih. Si Fx nya itu adalah 2X plus 5, berarti G2X plus 5 karena Fx nya kan 2X plus 5. Bagaimana menentukan nilai G? Maka kalau kondisi kasusnya adalah seperti ini, ingat, untuk kasus ketika ini terserah mau G, ini mau F ya kan, tapi kondisinya kayak gini, maka kita menggunakan permisalan. Misalkan Y sama dengan 2X plus 5, maka X-nya menjadi Y min 5 per 2. Oke. Kalau Y-nya 2X plus 5, maka X-nya sama dengan Y min 5, karena plus 5-nya pindah ruas ke sini ya. Kalau di sini 2X min 5 berarti Y plus 5 per 2. Kalau di sini 2X min 5. Kalau di sininya 2X plus 5, maka Y min 5 per 2. Ya kan? Sehingga, ini harusnya ada kata-kata sehingga GY, kenapa GY? Karena tadi 2X plus 5 nya udah kita misalkan Y kan. GY sama dengan 4 Y min 5 per 2, karena X nya tadi adalah Y min 5 per 2. Benar gak? Ya enggak? Maka GY sama dengan 4, X nya kita ganti Y min 5 per 2 plus 6, karena plus 6 dari sini. Oke, ulangi lagi. Kalau kasusnya kondisional seperti ini, maka kita pakai permisalan khusus kondisional. Kalau G2X, G sama udah buka kurung berapa, atau F buka kurung berapa sama dengan hasilnya, maka kondisinya menggunakan permisalan. Misalkan Y sama dengan 2X plus 5, maka X-nya adalah, kita bentuk X sama dengan Y min 5 per 2. Y plus 5-nya pindah ruas kan ke kiri, jadi Y min 5. Terus 2X jadi pembagian kan, karena perkalian jadi pembagian. Jadi Y min 5 per 2. Sehingga GY sama dengan 4. Nah, kenapa GY? Karena 2X plus 5-nya tadi sudah kita misalkan Y. GY sama dengan 4X, harusnya kan 4X, X-nya kita udah punya Y min 5 per 2. Di 4, Y min 5 per 2 plus 6 dari sini. Sehingga GY sama dengan 4 bagi 2 kan 2 ya. Jadi 2 Y min 5 plus 6. Oke, sehingga GY sama dengan 2Y, karena 2 kali Y 2Y, 2 kali min 5 min 10 ya kan, plus 6. Sehingga GY sama dengan 2Y min 4, karena min 10 tambah 6 min 4 ya. Sehingga kita kembalikan lagi ke variabel utamanya adalah X. Sehingga Gx sama dengan 2X min 4. Oke. Bisa kalian cek nanti apakah GOFX sama dengan 4X plus 6. GOFX kan berarti G bundaran X, berarti nilai G, nilai X yang di Gx ini kita ganti 2X plus 5 kan, berarti 2 kali 2X plus 5 min 4. 2 kali 2X plus 5 berarti 4X plus 10. 4X plus 10. 4X plus 10 min 4 berarti 4X plus 6, sama ya. Jadi sehingga Gx-nya adalah 2X min 4. Jadi kalau ada kondisi kasus yang seperti ini, maka kita pakai permisalan. Jadi kalau
tadi kondisinya yang nggak diketahui gx ya kan, fx nya mah udah diketahui nih, artinya yang luarannya udah kita ketahuin, x yang mau digantinya kita nggak tahu. Caranya kayak gini. Tapi kalau ini fungsi yang mau diganti x nya aja kagak ada, maka pakai permisalan, dapatlah seperti ini. Oke, nah jawab yang B. Nah, sekarang kalau dicari GOF2, ya udah tinggal masukin GOFX ya kan 4x plus 6. Kita masukin 4 kali 2 plus 6, 8 plus 6, 14. Selesai kan? Kalau FOG4. Nah, sekarang problemnya kita harus cari FOG dulu, ya kan? FOG-nya itu 2x sorry ini bukan FOG4 nih, F4 maksudnya. Kita masukkan F4 berarti oh benar. Ini FOG4 ya, FOG4 benar. FOG4 ya. Oke, berarti FOG4 kan FG4, benar nggak? Ya, FG4 berarti kalau FG4 tadi kan kita punya nilai X yang ada di, kalau FOG kan berarti nilai X yang ada di Fx kita ganti Gx. Berarti kan 2 kali 2x min 4 karena Gx ya kan 2x min 4 plus 5. Nah nilai X yang di Gx kita ganti 4. Jadi 2 kali 2 kali 4 min 4 plus 5. Sehingga 2 kali 4 8 min 4 ya 8 min 4 ya. Sehingga 2 kali 8 min 4 plus 5. 8 min 4 4. Sehingga 2 kali 4 8 plus 5 13. Oke, demikian materi komposisi. Kita lanjutkan ke fungsi inverse. Kalau fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Jadi kalau ada A di himpunan, ada Y di himpunan A dipetakan oleh F, ada ke fungsi ke himpunan B itu anggotanya X, ya kan? Dan fungsi dan himpunan B dipetakan ke A dari X ke Y, yaitu adalah fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu fungsi kebalikan. Simbolnya adalah F pangkat min 1 atau G pangkat min 1 dan seterusnya. Nah, suatu fungsi F dari A ke B dikatakan memiliki inverse F inverse dari B ke A jika dan hanya jika F-nya merupakan fungsi bijektif. Ini adalah definisi daripada fungsi inverse. Nah, kemudian, ini ilustrasi dan rumus-rumus cepatnya. Ilustrasinya ya. Jadi kalau ada A X ya kan, A ke X di anggota A dan Y di anggota B. X di anggota A dipetakan ke Y di anggota B dengan F. Tapi Y di anggota B ke X di anggota A dipetakan dengan F inverse. Oke. Nah, ini rumus-rumus cepatnya. Jadi Fx kalau ada persamaannya Ax plus B, maka F inverse-nya adalah X min B per A. Kalau bentuknya seperti ini, maka F inverse-nya langsung min Dx plus B per Cx min A. Nggak usah pakai ngitung-ngitung lagi. Dan seterusnya. Kalau bentuknya seperti ini, F inverse-nya langsung kayak gini. Nah, ini sifat fungsi inverse. Kalau ada FOG inverse, dengan berarti G inverse bundaran F inverse. Atau seperti ini. Kalau GF inverse berarti kayak gini. Kalau F bundaran G bundaran H inverse berarti seperti ini. Kalau F inverse X diinverskan lagi, maka hasilnya Fx. Ya kan? F inverse X diinverskan lagi jadi Fx ya. Nah, ini contoh soal, satu saja saya berikan, nanti kita kembangkan lewat latihan-latihan.
Ketika misalkan kita punya fx sama dengan 2x plus 6, carilah fungsi inverse dari fx. Nah, cara mengerjakan fungsi inverse sama kayak tadi yang permisalan. Jadi, misalkan fx 2x plus 6, maka inverse-nya kita misalkan dulu y sama dengan 2x plus 6. Oke. Sehingga 2x sama dengan y min 6, benar gak? Mau ditulisnya begini, y min 6 sama dengan 2x atau 2x sama dengan y min 6 sama aja, karena plus 6 pindah luas jadi y min 6 kan, ya kan? Jadi 2x sama dengan 2y min 6, sehingga x sama dengan y min 6 per 2 atau setengah y min 6 per 2 sama dengan 3, sehingga f inverse x nya adalah setengah x min 3. Oke, jadi fungsi inverse daripada fx nya adalah setengah x min 3. Kemudian dengan soal yang sama kita menggunakan rumus cepat pada slide 40. Oke, kita lihat. Kita punya fx nya 2x plus 6, berarti kan ax plus b. Maka ax plus b f inverse nya apa? X min b per a. Berarti tinggal langsung aja. B-nya mana? 6 kan tadi? A-nya mana? 2. Berarti X min B per A. X min 6 per 2. Ya udah. X per 2 setengah X min 6 per 2 min 3. Selesai kan? Gampang tanpa hitung-hitung. Itulah fungsi rumus cepat. Baik, ini materi fungsi selesai sudah. Tinggal kita latihan-latihan soal dan kita bahas untuk persiapan PTS kita. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya di tentang materi fungsi trigonometri. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa pesan saya, berbuatlah baik sebelum berbuat baik itu menjadi sulit untuk kita lakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afwan minkum, unzur maqala wala tanzur man qala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.